Hai, kembali lagi dengan kami, mahasiswa Institut Teknologi Del, untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang kami jalani sekarang, prodi mahasiswa teknik bioproses, yaitu tentang kalkulus vektor. Dalam kali ini, pada waktu ini kami akan menjelaskan tentang operasi diferensial vektor dan tensor. Yang menjelaskan slide ini adalah saya sendiri, Indra Panggabean, dan teman saya Romoli Natalia Pangaribuan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang operasi diferensial vektor. Nah, bagaimana sih operasi diferensial vektor? Operasi diferensial vektor dikenal sebagai nabla atau del. Nah, del ini adalah, kita lihat seperti di slide ini, seperti segitiga terbalik. Nah, pada koordinat Cartesius didefinisikan sebagai del sama dengan delta 1 d per dx1 ditambah delta 2 d per dx2 ditambah dengan delta 3 d per dx3 sama dengan sigma i sama dengan delta i d per dxi. Nah, sekarang menghasilkan sigma i delta i d per dxi. Nah, kenapa bisa menghasilkan sigma i delta i d per dxi? Delta i sendiri adalah unit vektor dan xi adalah variabel yang berhubungan dengan sumbu yang pertama, sumbu yang kedua, dan sumbu yang ketiga pada koordinat Cartesian. Nah, umumnya ditulis sebagai x, y, dan z. Dan simbol del ini merupakan operator vektor yang mempunyai komponen sebagai seperti vektor, tetapi tidak dapat berdiri sendiri. Del tidak dapat berdiri sendiri. Operator ini harus dioperasikan dengan fungsi skalar, vektor, dan tensor. Maka dalam slide ini kita akan menjelaskan tentang fungsi skalar, vektor, dan tensor dalam del. Yang pertama, gradien skalar. Fungsi skalar dalam variabel x dioperasikan untuk del dalam x dalam S ditunjukkan dalam gradien skalar. Nah, S dimisalkan sebagai simbol untuk fungsi skalar variabel x1, x2, dan x3. Maka operasi del pada S menjadi del x sama dengan delta 1 ds per dx1 ditambah delta 2 ds per dx2 ditambah delta 3 ds per dx3 menghasilkan sigma i delta i ds per dxi, di mana delta i adalah unit vektor dan xi merupakan unit daripada x1, x2, komponen dari x1, x2, dan x3. Itu merupakan gradien skalar. Nah, bagaimana sifat-sifat yang dioperasikan gradien skalar? Maka kita akan menjelaskan gradien skalar ada. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat divergensi dari vektor. Yang pertama itu not komutatif. Sama juga not komutatif bahwa jika del didotkan dengan v tidak sama dengan v didotkan dengan del. Jika kita menjumpai hal ini, maka disebut sebagai not komutatif. Yang kedua, not asosiatif. Bagaimana not asosiatif? Jika del didotkan dengan skalar yang sudah dikalikan dengan vektor, maka tidak sama dengan del dikali dengan skalar dikalikan dengan vektor. Yang ketiga adalah distributif. Bagaimana distributif? Del dikalikan V ditambah W. Komponen vektor V dan vektor W sama dengan, karena sama dengan delta dot V ditambah delta dot W. Nah, delta didotkan dengan V, delta dot V ditambah dengan delta didotkan dengan W, delta dot W. Itulah merupakan sifat-sifat dari differingnya. Yang ketiga adalah curl dari vektor. Nah, bagaimana curl dari pada vektor ini? Maka akan kita bahas. Jika cross product dari del dengan V menghasilkan 3 variabel, cross product dari del dengan V menghasilkan 3 variabel. Apakah 3 variabel yang kita terbentuk itu? Maka sekarang akan kita bahas. Nah, del dicrosskan dengan V, vektor V, maka bagian dari del adalah sigma J delta J d per dxj. Dicrosskan
dengan sigma K, delta K, VK itu merupakan komponen daripada vektor V. Nah, menghasilkan sigma J, sigma K, delta J dikroskan dengan delta K dikalikan D per DXJ dikali dengan VK. Maka menghasilkan sigma I, sigma J, sigma K, epsilon IJK, delta I, D per DXI, VK. Maka menghasilkan delta I, delta 1, delta 2, delta 3. Nah, bagian daripada delta 1, delta 2, dan delta 3 ini adalah delta 1 dikalikan dengan dV3 per dx2 dikurang dV2 per dx3 ditambah delta 2 dV1 per dx3 dikurang dV3 per dx1 ditambah dV2 per dx1 dikurang dV1 per dx2. Nah, bagaimanakah sifat yang diperoleh dari kul daripada vektor ini adalah persamaan ini disebut sebagai sifat yang memiliki sifat distributif, namun not komutatif dan not asosiatif. Nah, selanjutnya adalah gradien vektor. Penggabungan produk skalar del dot V dan vektor produk P del dikroskan dengan P berbentuk diadik produk. Bagaimana diadik produk yang terbentuk? Maka kita bahas. Yang pertama adalah del dikalikan dengan V. Bagian daripada del, komponen daripada del adalah sigma I delta I D per dxi dikalikan dengan komponen daripada vektor adalah sigma J delta J VJ, maka sigma I sigma J delta I delta J D per dxi VJ. Nah, gradien V tersebut bisa dituliskan sebagai grad V. Delta V merupakan tensor, delta P merupakan tensor apabila ditranspuskan. Bagaimana ditranspuskan adalah jika delta V transpos sama dengan sigma I, sigma J, delta I, delta J, D per dxJ, VI. Dengan catatan bahwa del V tidak sama dengan V dikali dengan del. Dan del V transpos tidak sama dengan V dikali dengan del. Maka kita mengingat kembali seperti sifat yang tadi adalah jika del dikali dengan V tidak sama dengan V dikali dengan del adalah merupakan sifat not komutatif atau tidak komutatif. Nah, yang kelima adalah divergensi dari vektor. Hasil dot dari del dan tensor adalah vektor. Kok bisa hasil daripada del dan tensor adalah vektor? Maka akan kita buktikan dengan persamaan yang ada di dalam slide. Nah, del didotkan dengan tensor. Komponen daripada del adalah sigma I del I D per dxi didotkan dengan komponen daripada tensor. Karena sudah menggunakan sigma I dalam komponen del, maka sekarang kita menggunakan dari sigma J, sigma K, delta J, delta K, tensor JK menghasilkan sigma I, sigma J, sigma K, delta I didotkan dengan delta J dikali dengan delta K dikali D per dxi TJK. Nah, jika menghasilkan sigma I, sigma J, sigma K, delta IJ, delta K, karena yang ketemu dengan dot adalah delta I dan delta J, D per dxi TJK. Nah, jika tensor T merupakan fungsi ruang pada variabel tersebut, jika tensor digantikan dengan komponen S, V, dan W, maka del didotkan dengan SPW menghasilkan sigma K delta K dikalikan dengan sigma I D per dxi SPI WK. Nah, teman-teman sekalian, persamaan ini disebut dengan the divergence of tensor, atau juga dapat dituliskan dengan div tensor, atau kita singkat div tensor. Nah, itulah yang merupakan berupa hasilnya skalar. Sehingga dalam perkataan awal tadi, jika del didotkan dengan tensor, maka akan menghasilkan dengan vektor. Yang keenam, Laplace skalar. Nah, gradien divergen dari fungsi skalar diperoleh del
didotkan dengan del yang sudah dikalikan dengan skalar, komponen daripada del adalah sigma i delta i d per dxi didotkan dengan sigma j delta j ds per dxj menghasilkan sigma i sigma j del ij. I didotkan dengan j menghasilkan del ij delta ij, d per dxi ds per dxj. Nah, kita samakan j sama dengan i. Jika j sama dengan i, maka i dot i sama dengan 1. Maka komponen untuk j kita hilangkan, hanya tinggal i, karena j sama dengan, kita buat sama dengan i, sehingga yang tinggal adalah sigma i. Nah, d bisa kita kalikan dengan s, tetapi s nya kita keluarkan. D dikali dengan d kuadrat dikali s, sedangkan dxi dxj, j nya sudah kita ubah dengan i, maka dxi bisa kita kalikan dengan dxi menghasilkan dxi kuadrat, sehingga hasil akhirnya adalah sigma i d kuadrat per dxi kuadrat dikali dengan s. Kumpulan operasi berbeda yang dioperasikan dalam s diberi dengan simbol del kuadrat. Kalau kita menjumpai del kuadrat, itu merupakan operator Laplace. Nah, jika del didotkan dengan del sama dengan del kuadrat, maka menghasilkan d kuadrat per dxi dx1 kuadrat ditambah d kuadrat per dx2 kuadrat ditambah d kuadrat per dx3 kuadrat. Yang selanjutnya adalah vektor Laplace. Jika kita mengambil divergensi gradien dari fungsi vektor P, maka diperoleh jika del didotkan dengan del yang sudah dikalikan dengan vektor, maka komponen daripada del sendiri adalah sigma i delta i d per dxi didotkan dengan komponen yang sudah dikalikan del dan dengan vektor, maka sigma j sigma k delta j delta k d per dxj vk. Maka sigmanya kita keluarkan, sigma i sigma j sigma k, delta i didotkan dengan delta j dikalikan dengan delta k d per dxi d per dxj vk. Sigma menghasilkan sigma i sigma j sigma k, i yang bertemu dengan j, maka delta ij delta k d per dxi d per dxj vk. Maka kita buat j sama dengan i, k sama dengan i, atau i sama dengan k. Maka yang tinggal adalah sigma k delta k dikalikan dengan sigma i del d kuadrat per dxi kuadrat vk. Kenapa bisa muncul d kuadrat dxi kuadrat vk? Karena delta k kita keluarkan, sigma k kita keluarkan, karena untuk variabel d, dxi dan dxj adalah cuma i dan j yang sama. Maka untuk sekarang sigma k kita keluarkan, sedangkan j kita buat dengan sama dengan i, sehingga jika j sama dengan i, maka i dikali i sama dengan 1. Maka sigma k delta k sigma i d kuadrat, d dikali d kuadrat vk per dxi kuadrat, karena j nya sama dengan i, kita buat untuk yang pertama dxi kuadrat vk. Nah, komponen ke k dari del didotkan dengan del vektor, itulah yang disebut dengan koordinat Cartesius. Nah, komponen ke k dari del yang sudah dikalikan dengan vektor disebut koordinat Cartesius. Yang selanjutnya adalah hubungan hubungan diferensial lainnya. Kita sudah tahu hubungan-hubungan yang lainnya adalah jika yang pertama itu adalah jika del rs sama dengan r del s tambah s del r. Dan untuk hubungan diferensial lainnya ini, maka ini bisa kita lihat di dalam slide dan kita dapat mempelajarinya sendiri.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk mata kuliah kalkulus vektor dalam subbab ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi akhir kata, operasi turunan vektor dan tensor sudah kami jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Saya Indra Panggabean dan Romauli Natalia Pangaribuan mengucapkan terima kasih dan horas.